Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah memudahkan bagi kita untuk terus menuntut ilmu, yang mana kita masuk kepada kajian soal jawab dari fikih sembelihan kurban. Maka di sana ada soal yang ke-6 dan yang ke-7. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membacakan soal. Bismillah. Soal yang ke-6. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Allah memudahkan pembangunan Masjid Nisa di sana dengan mudah dan cepat. Ada soal tentang permasalahan pembagian daging sembelihan. Apakah dia adalah wajib harus dibagikan ke orang lain, dan apakah pembagiannya harus sepertiga untuk penyembelih dan sepertiga untuk yang miskin, sepertiga untuk kerabat atau tetangga. Soal yang ke-7. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Satu saja. Cuman soal yang ke-6 ada 2. Coba lihat di Telegram. Berdasarkan keterangan tersebut, maka daging hewan kurban dibagi ke dalam 3 golongan, yakni sebagai berikut: sahibul kurban, dan yang kedua sahabat, kerabat, dan tetangga, dan yang ketiga fakir miskin. Bismillah Ustaz, apakah ini sahih Ustaz masalah pembagian hewan kurban? Bismillah. Untuk permasalahan daging dari sembelihan kurban, seperti yang dipertanyakan oleh saudara kita di sini, maka apakah dia wajib harus dibagikan ke orang lain, dan pembagiannya harus sepertiga, dan sepertiga. Maksudnya sepertiga untuk penyembelih. Jadi penyembelih hanya sepertiga saja, dan sepertiga untuk orang-orang yang miskin, fakir, yang membutuhkan, dan sepertiga untuk kerabat ataupun tetangga. Maka permasalahan seperti ini, barakallahu fikum, bahwa memakan dari sembelihan itu adalah perkara yang sangat disunahkan. Dan dia di sini hukumnya adalah seperti ucapan jumhur, dalam keadaan sunnah, bukan wajib harus dibagikan, tetapi hukumnya sunnah. Maksudnya ima dia bisa memakannya untuk dirinya dan anak-anaknya dan keluarganya, ima dia sisihkan juga untuk tetangga ataupun untuk orang-orang yang fakir yang lainnya. Karena pendalilannya jika kita rujuk kepada ayat Al-Quran, mulai dari surat Al-Hajj yang ke-28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Maka di dalam ayat ini Allah menjadikan ibadah sembelihan agar kalian mengambil manfaat dari binatang-binatang ternak yang ada pada kalian. Dan pada saat itu yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat, kalian menyembelih dan menyebutkan nama Allah di hari-hari tertentu. Di hari Id, Al-Adha, kalian membaca bismillah, dan juga di hari Tasyrik. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dari apa yang Allah berikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah darinya dan bagikan juga kepada orang yang fakir miskin. Dan juga di dalam ayat yang setelahnya dari surat Al-Hajj ayat ke-36, Fadhkuru smallah 'alaiha shawaf
fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka jika telah disembelih dan meninggal ataupun mati dari sembelihan, maka makanlah darinya dan juga berikanlah kepada orang-orang yang al-qani'a wal mu'tar, dari orang-orang fakir yang dia itu al-qani'a, yang dia tidak minta, seperti tetangga ataupun kerabat tidak meminta, ataupun al-mu'tar yang membutuhkan. Maka dua ayat ini barakallahu fikum dijadikan pendalilan oleh jumhur ulama tentang hukumnya memakan sembelihan dan membagikannya adalah sunnah, bukan wajib harus dibagikan. Lalu bagaimana pendalilannya dengan ayat tadi? Pertama, ayat tadi disebutkan dengan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dan juga fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah dari sembelihan kalian dan juga berikan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan. Maka di sini tidak ada pendalilan wajib dari segi ilmu usul. Bahkan di dalam dua ayat ini menjadi pendalilan tentang permasalahan bahwa dua ayat ini perintah yang datang setelah larangan. Bagaimana di dalam kaidah al-usul, setiap perintah yang datang setelah larangan maka memberikan makna al-ibahah, boleh-boleh saja. Maka al-ayat al-karimat, al-ayat atau al-ayatan al-karimatan, perintah di sini tidak memberikan makna wajib, tetapi bisa mengatakan sunnah ataupun rukhsah ataupun boleh. Kenapa? Karena permasalahan penyembelihan kurban dulu di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, yang mana mereka dulu menyembelih untuk Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan sesembahan-sembahan selain Allah. Maka dulu al-jahiliyah jika melaksanakan sembelihan di hari haji, maka mereka sama, la ya'kuluna min dohayahum syai'an, mereka tidak pernah makan dari sembelihan-sembelihan mereka. Maka dulu orang-orang jahiliyah jika menyembah untuk Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 dari patung-patung yang ada di Ka'bah, maka mereka tidak pernah memakannya, disembelih begitu saja, kemudian dibiarkan. Dan begitupun di sini menjadi pendalilan dari ucapan para salaf bahwa perintah dari ayat di sini tidak menunjukkan kepada kewajiban. Maka telah datang athar yang diriwayatkan oleh para salafus saleh, misalnya dari Ibrahim An-Nakhai, dan dia seorang tabi'i yang faqih. Maka telah datang sanad yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Maka dulu Ibrahim An-Nakhai di saat mentafsirkan ayat tadi fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah dari sembelihan kalian dan berikanlah kepada orang-orang yang fakir. Maka dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, al-musyrikun kanu la ya'kulun min dabaihihim farakhasa lil muslimin fa'akalu minha faman syaa akala wa man syaa lam ya'kul
Maknanya dulu orang-orang musyrik jika mereka menyembelih untuk sesembahan-sesembahan mereka, maka mereka tidak pernah memakan sembelihan-sembelihan mereka. Dan ini kemudian disebutkan ayat ini untuk orang-orang muslim, dihalalkan bagi mereka barang siapa yang ingin makan dari daging sembelihan untuk Allah di hari Idul Adha dan Yaumut Tasyrik, silahkan dimakan. Dan barang siapa untuk membagikannya kepada selain dari dirinya yang merupakan penyembelih, maka boleh. Maka ini makna dari ayat dan dari tafsir Ibrahim An-Nakhai dari salaf, dari para tabi'in, dikatakan fakulu minha faman syaa akala wa man syaa lam yakul. Maka maknanya adalah silahkan dimakan, tidak seperti orang-orang jahiliyah yang mengharamkan dirinya dari memakan. Maka silahkan untuk memakan. Jika mau memakan dari sembelihan, silahkan dimakan. Jika tidak, maka tidak apa-apa dan boleh untuk dibagikan. Dan begitu pun telah datang dari Mujahid, atau tadi kita sebutkan sanadnya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman, haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim. Sanadnya jelas sahih. Di mana di sini Muhammad bin Bashar bundar Imam. Haddatsana Abdurrahman, siapa Abdurrahman? Ibnu Mahdi, Imam. Haddatsana Sufyan, Abdurrahman ibnu Mahdi jika meriwayatkan dari Sufyan, siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Dari Mansur, Mansur ibnul Mu'tamir, maka dia pun imam. Dari Ibrahim An-Nakhai, maka di sini sanadnya sahih kepada Ibrahim An-Nakhai, bahwa dulu orang-orang al-jahiliyah jika menyembelih ditinggalkan begitu saja, tidak mau memakan. Ini untuk jin syaitan mereka. Adapun kaum muslimin untuk Allah ibadah, maka jika menyembelih silahkan dimakan dan silahkan dibagikan, yang jelas semuanya halal. Ini ucapan siapa tadi? Ibrahim An-Nakhai. Dan di sana ada ucapan dari Mujahid yang merupakan murid dari Ibni Abbas dan ahli tafsir juga. Maka ucapan Allah yang tadi kita sebutkan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, fakulu minha wa at'imul qani awal mu'tar, maka disebutkan oleh Mujahid di dalam tafsirnya, fakulu minha insya'a akala wa insya'a lam yakul. Maka jika ingin memakannya dimakan, dan jika ingin dibagikan dibagikan. Qala Mujahid hiya rukhsah, maka dia adalah rukhsah dari Allah. Seperti ucapan Allah, wa idza halaltum fastadu. Maka di sini seperti pelarangan dari orang-orang yang melaksanakan perburuan di musim haji, dia dalam keadaan umrah ataupun haji. Maka jika selesai ibadah dari umrah dan hajinya, fastadu, maka dihalalkan untuk berburu. Maka di sini sama, wa idza halaltum fastadu. Ayat ini menceritakan tentang tidak bolehnya seorang yang muhrim atau sedang haji seperti sekarang musim haji untuk berburu, membawa busur, memburu kelinci, tidak boleh. Namun jika telah selesai musim haji dan dia berburu, tentunya bukan di tempat yang al-haram, tetapi di gunung atau di bukit atau di lembah atau di hutan yang di luar dari al-haram, dari Mekah, maka boleh. Maka dikatakan oleh Allah, wa idza halaltum, jika kalian telah tahallul al-kubra, selesai dari ibadah haji kalian, fastadu, maka berburuklah. Nah, pertanyaan di sini, fastadu fi'lun amr, maka berburuklah, apakah berburu wajib? Jawabnya tidak. Setelah musim haji harus berburu? Tidak. Inilah sama dengan ayat tadi, di mana ayat tadi fakulu minha, makanlah dari sembelihan kalian, di mana di dalam kenyataannya bahwa orang-orang musyrikun jika menyembelih untuk jin-jin mereka ataupun untuk sesembahan mereka,
maka mereka meninggalkan dan tidak pernah memakannya. Maka di sini fakulu minha, jika kalian ingin memakannya, ini rukhsah dari Allah. Sehingga boleh kita membagikan, boleh kita memakan, dan seterusnya. Maka tafsir dari Mujahid di sini ada dari dua jalan. Dari Ibnu Bashar, haddatsana Muammal, haddatsana Sufyan an Husain an Mujahid. Maka sanadnya di sini dhaif dikarenakan ada Muammal. Namun telah datang jalan yang lain dari Al-Qasim, haddatsana Al-Husain, haddatsana Husyaim, akhbarana Yunus anil Hasan, wa akhbarnahu Mughirah an Ibrahim, wa akhbarna Al-Hajjaj an Atha, wa akhbarana Husain an Mujahid. Maka dari Mujahid datang dari jalan yang lain. Fakulu minha, makna dari ucapan Allah maka makanlah dari sembelihan, maknanya bukan wajib tetapi insya'a akala wa insya'a lam ya'kul. Hiya rukhsah. Jika kalian ingin memakannya maka dimakan, dan ingin dibagikan maka dibagikan. Ini adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa pembagian sembelihan itu tidak wajib, karena ayat di sini turun setelah orang-orang musyrikun jika menyembelih tidak membagi-bagikan dan tidak memakan dari daging-daging mereka, ditinggalkan begitu saja untuk Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Maka di sini kaum muslimin diberikan oleh Allah dua ayat, fakulu minha, maka sembelihlah dan makanlah darinya. Maka maknanya halal, jika ingin dimakan sendiri boleh. Dan itu yang banyak kami melihat di Arab. Maka di Arab kebanyakan di hari Id mereka semua mementingkan sembelihan. Maka sembelihan-sembelihan itu di hari Id banyak. Semua orang menyembelih di rumah-rumah mereka. Ada yang 2 ekor kambing, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang saur, sapi, jantan dan seterusnya, dan unta yang banyak juga mereka punya. Maka di sini mereka menyembelih, kita melihat di sana setiap rumah menyembelih untuk rumahnya masing-masing. Dan di sana mereka hidup keluarga besar. Satu kepala keluarga, ada 2 istri, ada 3 istri, biasa bagi mereka orang Arab. Dan anak kenyeknya ada 12, ada setengah lusin, ada 2 lusin. Berapa 2 lusin? 24. Maka hari Id 2 kambing tidak cukup bagi mereka sendiri. 24 orang. Istrinya 4, anak-anaknya 20. Tambah dia 25. Maka di sini mereka ingin memakan dari dagingnya sendiri. Maka itu yang kebanyakan kami lihat. Setiap rumah mempunyai sembelihan dan setiap rumah memakan daging-daging mereka. Adapun kita di Indonesia, kita melihat berapa banyak dari kaum muslimin menyembelih, namun kita melihat juga seperti di masjid-masjid disembelih 2 sapi dan 10 misalnya kambing, maka ada panitia penyembelihan, panitia pembagian, dan dibagi kupon-kupon. Yuza al-awraq lil jiran walil fuqara auli akhir kamanah nudaiman, seperti kita selalu mendapatkan dari kepala desa di sini di saat menyembelih di masjid depan, maka kita dapat 3 kupon, dan pondok 1 kupon, biasanya 4 kupon, dan mungkin yang di belakang juga dapat. Alhasil dari ucapan kita di sini di Indonesia, alhamdulillah terbiasa untuk dibagikan. Dan ini intinya huwa halal. Ima huwa ya'kul binafsihi au yuza'u fahuwa halal. Maka semuanya halal. Baik dia dimakan untuk keluarganya, gak usah dibagikanlah Pak. Kenapa? Ini keluarga kita 24, dengan saya suami 25 orang. 2 kambing, apalagi 1 kambing ini kecil yang seharga 2 juta atau 1,5 juta, gak cukup untuk hari Id, untuk sarapan dan makan siang. Maka dimakan oleh mereka boleh, tidak wajib untuk dibagikan.
Dan begitupun ada yang dibagikan setengah-setengah ataupun diambil sebagian dan kebanyakan dibagikan, itu pun boleh. Dan ada pun yang kebanyakan kita lihat orang-orang yang menyembelih, maka kebanyakan dibagikan dan dia tidak memakan apapun, itu juga boleh. Maka intinya permasalahan pembagian tadi telah kami sebutkan, hukumnya adalah halal. Karena dua ayat ini disebutkan oleh ahli tafsir tadi seperti Ibrahim An-Nakhai dan juga Muhammad dan juga Mujahid dan yang lainnya, mereka semuanya menyebutkan setelah perlakuan orang-orang musyrik menyembelih, mereka tidak makan dan tidak membagikannya, maka Allah turunkan dua ayat Al-Quran ini untuk kaum muslimin boleh memakannya dan membagikannya. Kemudian permasalahan tadi, pertanyaan juga nomor 6 atau bisa kita katakan nomor 7, nanti disebutkan ini nomor 8. Di nomor 7, karena soal ini ada dua. Pertama, apakah hukumnya wajib kita membagikan makanan? Nah, inilah jawabannya, bahwa hukumnya boleh kita memakan yang kita sembelih dan membagikannya kita sendiri, itu juga boleh. Namun pertanyaan sekarang yang berikutnya adalah, apakah dalam permasalahan pembagian harus sepertiga untuk penyembelih, sepertiga untuk orang-orang fakir miskin, sepertiga untuk mereka orang-orang tetangga atau kerabat yang memang mereka tidak minta-minta? Maka apakah harus sepertiga ini? Jika kita menyelisihi, misalnya kita ingin makan setengahnya, lalu dibagi dua kambing, yang bagian kepala atas bagian kita keluarga yang menyembelih, yang bagian dari perut ke bawah dengan kaki, maka itu untuk orang-orang miskin dan orang-orang tetangga. Jadi itu dibagi dua. Jadi kesimpulannya dia makan setengah dan yang setengahnya lagi dibagi dua. Maka apakah itu haram? Maka disinilah pembahasan kita, bisa jadi ini nomor 7 dari soal, dan yang lebih jelas lagi seperti disebutkan oleh penanya di Telegram, apakah pembagian harus 3 seperti ini? Sepertiga untuk yang menyembelih, sepertiga untuk kerabat, teman dan tetangga yang menyembelih, dan sepertiga lagi untuk orang-orang yang meminta, yang mendapatkan kupon dan sebagainya. Maka jawabannya, tidak ada pendalilan kewajiban sepertiga tadi. Mana yang menunjukkan bahwa permasalahan ini adalah pembagian yang tidak wajib? Maka kita jawab, di sana ada hadis, yang mana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an na'kula minha thuluthan wa natasaddaq bi thuluthiha wa nut'imul jiran thuluthaha. Lihat di sini. Beristimbat dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, berkata Nabi, memerintahkan Nabi kepada kami untuk makan dari daging sembelihan sepertiganya, dan sepertiganya lagi untuk orang-orang fakir, dan sepertiganya lagi untuk tetangga ataupun untuk orang yang kerabat. Maka di hadis ini dengan lafaz amarona, Nabi memerintahkan kami, sebagian dari kaum muslimin menganggap harus pembagian itu hanya sepertiga. Sehingga orang yang menyembelih sapi sendiri ataupun kambing sendiri atau unta sendiri, maka dia hanya boleh membawa pulang ke rumah daging dari sembelihannya hanya sepertiga. Sepertiganya lagi untuk kerabat, tetangga, dan sepertiganya lagi untuk orang-orang yang antri untuk mendapatkan daging, meminta dari tempat-tempat mereka keluar dari rumah mereka. Maka hadis ini yang menunjukkan dari pertanyaan tadi. Bahkan tadi yang menanyakan di Telegram, dia mengutip
dari narasumber bahwa pembagian harus rata 3. Sepertiga untuk penyembelih, sepertiga untuk tetangga dan kerabatnya, sepertiga untuk orang-orang fakir yang membutuhkan. Maka pembagian ini barakallahu fikum, apakah sahih dari hadisnya? Maka telah disebutkan hadis ini oleh Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla dari jalan Ibrahim Al-Harbi anil Hakam ibni Musa anil Walid an Talhah ibni Amr an Atha an ibni Mas'ud, bahwa Nabi memerintahkan kepada kami untuk membagi daging itu 3 bagian. Bagian pertama untuk penyembelih, bagian pertama untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan yang ketiga untuk kerabat dan tetangga. Maka Ibnu Hazm telah menghukumi wa huwa mimman yara wujubul aql walau luqmah fasaidan fatalhah masyhur bil kadhib al-fadih. Maka hadis ini jelas hadis yang dhaifun jiddan, karena Talhah ibnu Amr yang ada di dalam sanad tadi dia pendusta. Dan begitupun atau tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud, atau Ibnu Abi Robah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Dia murid Ibnu Abbas, tapi Ibnu Mas'ud dari mutaqaddimin, dari para sahabat yang dulu minal muhajirin, maka tidak pernah bertemu atau Ibnu Abi Robah dengan Ibnu Mas'ud. Maka hadis ini dhaifun jiddan. Idan dhaifun jiddan fi mas'alati mada as-sulus lidabih wa sulus natasaddaq wa kadhalika nut'imul jiran bi sulusiha. Hada haditsun dhaifun jiddan fi sanadihi Talhah ibnu Amr wa Atha ibnu Abi Robah lam yasma' an ibni Mas'ud. Maka ini penyakit dari hadis ini. Idan baqiya kaif nahnu nuqassimul lahm. Al-jawab kama fil ayatain as-sabiqatain, seperti di dalam 2 ayat yang terdahulu. Hukmuhu mubah. Turid an ta'kula kullaha au turid an tuwazzi' ma'atulab au ma'al jiran au ma'an nas fa anta hur. Fa ala hadha hunaka al ahadits as-sahihat. Maka di sana dalam keadaan bebas, kamu ingin membagi setengahnya, kamu ingin membagi 2/3-nya, kamu ingin membagi dibagi 2 setengah-setengah, terserah. Karena telah datang juga hadis-hadis yang bersifat umum tentang pembagian berapa saja. Mau kamu memakannya semua, dan ini yang dilakukan oleh Arab, kita lihat di rumah-rumah mereka, atau kalian ingin membagikannya semua. Ini yang kami lihat dari orang-orang Indonesia. Di antara mereka ada yang menyembelih dan tidak makan, dan ada yang seperti kita. Kita menyembelih, kita memberikan makan kepada keluarga kita 15 orang dengan penyembelih dan 4 istri sekarang. 16, salah hitung. 16 orang, maka ada 1 kambing untuk keluarga kita semua yang kita sembelih. Halal. Dan ada kambing yang lain untuk para santri, untuk yang lainnya dari pengurus misalnya di ma'had, maka itu bebas-bebas saja. Mana dalilnya bahwa itu boleh-boleh saja, tidak harus sepertiga, sepertiga dan sepertiga? Pertama, ayat yang tadi bersifat umum, dan yang kedua hadis-hadis. Pertama, hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha akliluhum ad-dhahaya ba'da 3 ayyam. Summa qala ba'd kulu wa tazawwadu wa adkhiru. Maka dulu Nabi melarang dari memakan daging-daging selama setelah 3 hari. Namun setelah itu dimansuhkan, makanlah bebas. Idan kulu wa tazawwadu wa adkhiru. Ma makna hada kulu, yakni makanlah bagi kalian yang menyembelih. Wa tazawwadu, zad maknanya beribadah dengan membagikannya jika mau. Wadkhiru,
wa hada syahiduna wadakhiru mada. Makna idkhar wadakhiru, dulu di Arab pada zaman Nabi belum ada freezer, belum ada thalajah, belum ada refrigerator. Jadi daging-daging setelah disembelih panas, mau lari kemana? Akan rusak. Maka mereka memotongnya kecil-kecil seperti daging-daging yang kecil-kecil kemudian dijemur. Hada makna wa adkhiru. Maka mereka menjemurnya, ataupun wa adkhiru juga mereka membakarnya setengah kemudian menyimpannya di hari-hari berikutnya. Jadi mereka makan dari daging kambing dari hari-hari berikutnya. Bisa jadi sepekan, bisa jadi 1 bulan dari daging-daging yang dikeringkan. Ini dari Jabir, dan datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna ma nahaitukum min ajli ad-daqah allati daqqat faqulu wa adkhiru wa tasaddaqu." Maka dulu Nabi melarang dari orang-orang yang menyembelih sembelihan untuk dimakan setelah hari tasyrik. Namun setelah itu Nabi melihat kaum muslimin membutuhkan, faqulu wa adkhiru wa tasaddaqu. Maka daging yang kalian sembelih itu makan pada hari ini, digodok, dimakan, dijadikan gulai kambing. Nah yang sisa misalnya ada 5 sembelihan, 6 sembelihan, wa adkhiru wa tasaddaqu. Sebagian disedekahkan dan sebagian diawetkan. Maka oleh sebab itu dikawetkan untuk makan di sepekan yang akan datang atau di hari Jumat dan seterusnya halal. Dan begitupun hadis Abi Sa'id Al-Khudri mimma rawa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qulu wa at'imu wa ahbisu au adkhiru." Sawa. Hadal hadis an Abi Sa'id fi Muslim aidha. Maka makanlah daging sembelihan kalian untuk hari ini yang kalian masak. Jika masih ada yang tersisa, wa at'imu, maka berikanlah kepada orang-orang, wa ahbisu au adkhiru, dan yang lainnya setelah dibagikan dan dimakan. Tidak bisa sekarang kita makan terus daging dalam keadaan 3 hari. Ya sudah, dikeringkan, apalagi di zaman now ada freezer, ada refrigerator, ada mesin pendingin, tinggal dimasukkan kepada mesin pendingin, dimakan di hari Jumat yang akan datang dan hari Jumat yang akan datang. Maka ini semuanya halal. Maka kesimpulannya dari soal yang ke-7, pembagian dari sembelihan harus sepertiga dan sepertiga dan sepertiga, hadisnya dhaif ataupun dhaifun jiddan. Ini yang lebih berhak, karena di sanadnya ada Thalhah ibni Amr dan atau Ibnu Abi Rabah tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Idan idza hadal hadis dhaifun jiddan, idan taksim al-udhiyah bebas ataupun mubah. Huwa yurid yakul kullaha, atau huwa yurid yakul nisfuha, atau huwa yurid yakul la syai'. Tidak ada pembagian bagi dia, terserah. Yang jelas dia sekarang di sini hadisnya pembagian sepertiga 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 dhaif. Wa baqiya ma'ana hadis Jabir wa hadis Aisyah dan hadis Abi Sa'idin Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kulu wa tazawwadu wa adkhiru, kulu wa adkhiru wa tasaddaqu. Maka semua lafadznya makan dan bersedekahkan, disedekahkan dan disimpan, dijadikan daging itu dimakan setelah hari Id berikutnya. Maka ini semuanya halal dan ini yang bisa kita berikan. Masih ada waktu? Sudah adzan. Sebentar lagi adzan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Maka inilah nanti dibagi soalnya menjadi 6 dan 7. Soal yang pertama, apakah pembagian dari daging sembelihan itu wajib harus dibagikan? Itu maksudnya. Sehingga kita tidak boleh untuk mengambilnya, memakannya. Dan yang kedua, soal yang ke-7, tadi soal yang ke-6, soal yang ke-7 adalah
apakah pembagian dari daging kambing atau sapi sembelihan itu harus sepertiga, maksudnya sepertiga untuk penyembelih, sepertiga untuk kerabat dan tetangganya, dan sepertiga untuk orang-orang yang meminta, membutuhkan dengan kupon di Indonesia dan sebagainya. Maka apakah seperti itu pembagian sepertiga sahih? Jawabnya, hadisnya dhaifun jiddan. Maka di sini kembali kepada penyembelih itu sendiri. Karena dengan hanya sekedar menyembelih dia beribadah kepada Allah. Dan jika dia ingin memakannya maka memakannya, jika ingin membagikannya dan seterusnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.